Gila babi. Dalam sejarah kuno Jepang, ada satu kota yang akan didatangi iblis setiap 50 tahun sekali untuk merasuki satu orang dan melakukan pembantaian massal. Hanya sebagian kecil orang yang tahu akan sejarah ini, namun hanya ada satu orang yang berani untuk menghentikannya. Berlatar di salah satu kota di Jepang bernama Kota Shinjo, film diawali dengan memperlihatkan kediaman bos Yakuza yang kebetulan baru mendapat kabar yang buruk terkait salah satu bisnisnya. Mereka yang lebih memilih pakai jasa orang lain sebagai backingannya, dan si bos tidak marah kepada kepala bisnisnya, namun si bos melampiaskan kekesalannya. Di saat yang bersamaan, di luar ada salah seorang misterius yang menumbangkan satu persatu para penjaga. Dan ketika mereka menyadari bahwa adanya ancaman, akhirnya si bos langsung dibawa ke tempat aman. Akan tetapi... ya, pria misterius itu bernama Sakata. Ia seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai legenda iblis kota Shinjo, dan juga si solo fighter dalam misi bayarannya tersebut. Selesai dengan para antek-antek, kini Sakata berhadapan dengan pengawal si bos yang lumayan jago, sehingga... kembali kepada si bos yang terlihat sudah gelisah ketika dihampiri Sakata. Ia berpikir si Sakata tidak akan menghabisinya, namun kenyataannya... tak sampai di situ, salah satu anak buah bangun kembali. Namun untungnya tiba sahabat Sakata, sekaligus agen yang biasa memberinya pekerjaan bernama Akira. Ternyata misi pembantaian itu adalah pekerjaan akhir Sakata, karena diketahui ia telah memiliki keluarga kecil dan ingin fokus untuk kehidupan barunya. Setibanya di rumah, Sakata langsung disambut oleh putri kecilnya yang sangat lucu dan sang istri yang langsung ikut memeluknya. Dan inilah yang Sakata idam-idamkan, yang jauh dari pertumpahan darah dan jauh dari kekejaman. Namun ketika Sakata selesai mandi dan akan menemui keluarganya, tiba-tiba... ya, ada beberapa orang bertopeng seram yang berkumpul di rumahnya. Sakata pun langsung melakukan perlawanan ketika keluarganya ikut dilibatkan. Ketika si anak mencoba menghentikan pria tersebut, si ibu langsung menariknya dan memohon untuk tidak menyakitinya, sehingga... Sakuya 11時頃 12 tahun kemudian, kita akan dikejutkan oleh Sakata yang masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu memang tidak sampai merenggut nyawanya, namun ia harus mengalami kelumpuhan akibat dari peluru yang menyerempet saraf-saraf di otaknya. Orang yang memberikan kontribusi besar dalam hidup Sakata ialah Akira yang pada malam itu datang tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu dan tanpa mendapatkan apa-apa, Akira masih setia menemaninya, serta memberikan tempat tinggal sederhana lengkap dengan seorang pengasuh yang akan melayaninya setiap hari. Di sisi lain diperlihatkan dengan acara konferensi pers yang memperlihatkan sang bapak wali kota yang bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang aman, nyaman, dan lebih baik. Saat sesi tanya-tanya, ada seorang jurnalis yang mengajukan pertanyaan terkait banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinan Sunohara. Sempat panik dan bingung menjawab, Sunohara langsung ngegas balik dengan menanyakan bukti dan si moderator pun langsung menghentikan sesi tanya tersebut. Ternyata data si jurnalis didapatkan langsung dari mantan anggota Yakuza yang membayar agar mau memberikannya sejumlah informasi. Yang intinya Sunohara, sang bapak wali kota, tidak sebaik yang masyarakat kira. Tak lama muncullah pria bertopeng iblis merah yang langsung memberontak kaca mobil dan berlari mengejar si jurnalis.
Dan muncul pria lain yang memakai topeng kakek tua lalu meminta si mantan anggota Yakuza untuk berlutut dan menarik pelatuk senjata yang terdapat di mulutnya. あとはこちらで引き取ります。 Kembali ke Sakata bersama pelayannya. Tiba-tiba ada seorang pria yang langsung menikam yang ternyata itu adalah sosok si pengawal yang kehilangan tangannya di adegan awal. Menyadari Sakata sudah lumpuh dan tidak ingat apa-apa, membuat si pengawal tidak jadi balas dendam dan membiarkan Sakata tergeletak begitu saja. Sakata pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 orang polisi, dan tak lama datanglah kapten polisi yang tersohor di kota Shinjo memberikan selembar uang untuk si penjaga ngopi di luar. Rupanya si kapten menjadi leluasa untuk masuk ke dalam. Alangkah terkejut sekejut-kejutnya, ternyata kapten polisi ini adalah salah satu dari beberapa orang yang pernah berkumpul di rumah Sakata 12 tahun yang lalu. Ia adalah sosok yang memakai topeng kakek tua. Sakata pun seketika menggerakkan mata dan jarinya, dan inilah yang terjadi. Tak lama muncullah 2 petugas yang terkejut melihat si kapten memakai topeng, di mana saat mereka menaikkan Sakata ke atas ranjang, kapten tiba-tiba membawa pistol dan satu di antaranya masih komplotan si kapten. Ya, Sakata kembali bangkit dan menyerang mereka saat sedang lengah, yang dimana saat ini kondisi Sakata mulai pulih sehingga Sakata yang masih leles pun berjalan keluar. Shin berpindah ke pabrik narkoboy milik si Master yang dikelola anak buahnya yang memakai topeng iblis bertanduk satu. Ia baru saja mendapat kabar dari rekannya tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan mendatangi pabrik untuk menuntut balas dendam. Tak hanya dari situ, si Master pun memanggil salah satu anak buah sekaligus saudaranya dan memberitahu untuk menghabisi Sakata kembali. Lalu ia melakukan ritual bermotif samurai. Di tengah itu si Master juga menghubungi satu anteknya yang ternyata adalah si Akira. Ia dihubungi untuk menghabisi Sakata dan mayatnya diberikan ke pabrik milik si Master. Ternyata pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu adalah ulah si Akira yang memberitahukan seluruh informasi dan identitas asli Sakata. Selama bantuan yang ia berikan 12 tahun ini adalah bentuk penyesalan atas kematian anak dan istri Sakata. Singkat cerita, Akira dan asistennya pun tiba di pabrik pengelola sesuai perintah sang Master, di mana mereka sudah tiba di lokasi dan jasad Sakata sudah dipastikan keasliannya. Mereka pun membuang Sakata ke mesin konveyor untuk dihancurkan bersama sampah yang ada di sana. Tetapi ya, Sakata ternyata masih hidup dan menuntut balas dendam kepada si pengelola, di mana ini semua adalah berkat bantuan Akira yang lebih berpihak kepada sahabat lamanya. Namun karena si pengelola terus memantau CCTV, ia pun langsung menghubungi penjaga depan dan menyuruh untuk membunuh Akira dan asistennya. Kembali ke Sakata yang masih membrutal menghabisi si penjaga. Dan inilah aksi Sakata yang sangat edan, Ellie. Selesai menghabisi semua penjaga, Sakata pun langsung pergi ke ruangan tempat si pengelola berada. Namun ternyata ia sudah berada di luar sambil memegang HP untuk memicu ledakan besar, dan inilah yang terjadi.
Setelah Sakata dipastikan mati dalam ledakan, si pengelola langsung memberitahu Master. Tak lama muncullah Sakata dari kobaran api, sehingga Akira yang sedang terluka parah pun akhirnya mengakui tentang keterlibatan dirinya dalam kematian keluarga Sakata. Berlokasi di kapal tua, Sakata menginterogasi si pengelola dan menanyakan siapa saja komplotan anggotanya. Tak lama ponselnya berdering, yang dimana itu telepon dari si Master. Inti dalam percakapan mereka adalah dendam yang dialami Sakata masih bergejolak dan akan melibas semua komplotan si Master. Dengan santainya si Master mengancam balik dengan mengatakan anak kandung Sakata yang ternyata masih hidup dan selama 12 tahun ini dirawat baik oleh si serigala yang berpura-pura menjadi sebagai ayah kandungnya. Dan Anda juga akan terkejut dengan wajah asli sosok sang Master yang ternyata adalah Bapak Wali Kota Sunohara yang memiliki rahasia mengerikan dan haus pencitraan di depan publik. Kita akan diperlihatkan dengan sosok Ryo, putri kandung Sakata yang dulu kecil, kini sudah besar dan beranjak remaja. Di mana serigala yang berperan sebagai ayah palsu pun pura-pura perhatian dengan sepenuh hati. Ryo sendiri mempunyai hobi memanah dan sudah menjuarai ajang turnamen. Di sisi lain, Sakata sendiri sedang menemui kawan lamanya, yaitu si informan, untuk mencari tahu alamat si serigala berada. 証拠さえ押さえればさ、セキュリティ会社の社長なわけさ。 Tak buang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman si serigala dan menemukan foto-foto masa kecil sampai besar putrinya tercinta. Di saat yang sama, si serigala pun muncul tepat di belakang dan di tengah itu, muncul Ryo yang langsung dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan, sehingga akhirnya tak lama Sakata kabur dengan anak panah yang masih nojos di bahunya. Lalu si informan ini mendapat telepon dari nomor tadi kenal. Saat diangkat ternyata itu adalah si Master yang mengetahui keberadaan Sakata bersamanya. Mendengar hal itu, Sakata pun diajak bertemu dengan si Master di suatu tempat. Di sisi lain, Ryo dipindahkan ke tempat yang dimaksud si Master sebagai sandraan. Tak pakai lama, Sakata langsung ke markas semasa ia masih menjadi pembunuh bayaran. Dengan persenjataan yang lengkap serta satu unit mobil, Sakata pun bergegas menuju lokasi pertemuan. Setibanya di lokasi, Sakata disambut dengan pasukan berbaju oranye yang langsung menyerbunya sehingga aksi brutal pun terjadi. Di sisi lain, si serigala yang memantau aksi di CCTV pun langsung pergi melawan Sakata. Setelah menghabisi pasukan di area tangga, Sakata pun lanjut naik ke lantai atas sehingga selesai dengan si serigala, Sakata langsung pergi ke lift menuju keberadaan Ryo. Setibanya di tempat, kini Sakata dan Ryo bertemu di kedua kalinya dengan ekspresi Ryo yang masih belum mengetahui bahwa Sakata adalah ayah kandungnya. Tiba-tiba kini keadaan berbalik, begitu juga dengan Ryo yang disandra. Lalu si Master alias wali kota percaya jika iblis yang dimaksud telah merasuki Sakata yang diketahui sebagai pembunuh legenda. Selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang Master juga ingin menjadi orang pertama yang menghentikan Sakata. Setelah perbincangan, si Master lalu menghunuskan pedang ke arah Ryo. Namun di tengah itu muncul si informan yang langsung menembak ke berbagai arah.
12 tahun lalu pun kembali terulang ketika Sakata teriak menyuruh putrinya berlari, sehingga Ryo aman bersama si informan. Kini Sakata bisa leluasa melakukan balas dendam karena kali ini lawannya adalah si iblis merah yang kemampuannya tidak seperti yang lainnya, sehingga Sakata pun agak kewalahan menghadapi si iblis tersebut. Saat posisinya sudah benar-benar tidak berdaya, Sakata akhirnya teringat dengan wajah mendiang istrinya, sehingga dengan kemarahan yang selama 12 tahun tidak terbulatkan, Sakata pun akhirnya bangkit dan inilah yang terjadi. Ketika si iblis merah sedang sekarat, sang master pun membuka topengnya yang terdapat bekas luka bakar di wajahnya. Tak ingin berselisih atas kematian saudara kandungnya, master pun langsung memakai topeng kebanggaannya dan ya, Sakata harus kehilangan tangan kirinya setelah dikadek oleh si master. Dengan kondisi yang melemah serta kehilangan banyak darah, Sakata masih bisa bangkit lalu menyerang balik sampai akhirnya tepat saat Sakata sudah membunuh si master, muncullah Ryo untuk menjemput ayah tercintanya. Tetapi ia masih saja berpura-pura menjadi ayah agar mendapatkan simpati dari Ryo, sehingga ia langsung memeluk Ryo seperti saat kecil dulu. Tak lama setelah Sakata menghembuskan nafas terakhirnya, dalam pelukan Ryo muncullah aparat yang langsung mengevakuasi semua orang yang maut di lokasi. Di tengah itu, terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat dievakuasi. Singkat cerita, 1 tahun semenjak kejadian itu, master kembali mengikuti pemilu kedua dan lagi-lagi berhasil menjabat sebagai wali kota selama 2 periode berturut-turut. Namun yang mengejutkan adalah itu bukan sosok master yang asli, melainkan saudara kembarnya dan bertekad untuk melanjutkan misi saudaranya yang sudah meninggal dunia. Seperti kebiasaan sang master yang mengunjungi kuil untuk melakukan ritual. Di tengah itu, si master kemunculan Ryo yang menuntut balas dendam atas kematian kedua orang tuanya, sehingga dan film pun tamat. Film ini bukan cuma soal aksi brutal dan dunia gelap, tapi tentang konsekuensi dari kebencian, pilihan moral di situasi ekstrim, dan harga yang harus dibayar ketika manusia kehilangan kemanusiaannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.